Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini membahas bab 3 identitas nasional. Pembahasan pertama yaitu makna dan unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional. Yang pertama, makna dan unsur identitas nasional. Identitas nasional atau national identity berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas dalam terminologi antropologi memiliki arti sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pada suatu kelompok. Penanda diri pribadi diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu mahasiswa, dan identitas penting yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan, yaitu berupa nomor pokok wajib pajak sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kata nasional berasal dari kata nasio bahasa Latin, kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Prancis yang menerjemahkannya sebagai nation, berarti bangsa atau tanah air. Kemudian bahasa Italia memakai kata nascere, artinya tanah kelahiran. Dalam bahasa Inggris yang juga menggunakan kata nation untuk menyebut sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai etnitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, atau etnis yang dimiliki oleh mereka. Dalam hal ini, kata nation melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jikalau kelompok-kelompok besar ini kemudian bersatu dan hidup bersama serta mendiami wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional, maka pada hakikatnya disebut bangsa yang telah memiliki identitas, atau yang populer dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Dari uraian di atas, identitas nasional secara terminologi adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan demikian, setiap bangsa memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut, yang semua itu sangat ditentukan oleh proses terbentuknya suatu bangsa secara historis. Perlu dipahami
bahwa proses terbentuknya suatu bangsa secara historis berbeda-beda. Berdasarkan pengertian di atas, nasional sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau lebih populer disebut sebagai kepribadian bangsa. Dalam konteks Indonesia, jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu kala, dimulai pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara abad keempat, kemudian munculnya kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit yang telah gemilang menanamkan nilai-nilai kebudayaan luhur berupa adat istiadat, kebiasaan, dan pola perilaku, dan nilai-nilai religius berupa agama-agama dan kepercayaan yang masing-masing individu atau kelompok menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki sikap toleransi yang tinggi, sehingga perbedaan-perbedaan dalam masyarakat itu dianggap sebagai rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis menemukan jati dirinya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bangsa adalah kumpulan dari manusia-manusia yang memiliki sifat kodrat, diantaranya sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain di dunia. Oleh karena itu, identitas nasional tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan suatu bangsa yang dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat dunia. Menurut Robert de Ventos, terbentuknya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor, yaitu yang pertama faktor primer, yang mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Faktor yang kedua adalah faktor pendorong, yang meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi. Faktor yang ketiga adalah faktor penarik, meliputi kodifikasi bahasa dan gramatika yang resmi. Kemudian tumbuhnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat adalah faktor reaktif, meliputi kondisi bangsa yang mengalami penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Dari terbentuknya identitas nasional yang demikian itu, maka identitas nasional suatu bangsa, termasuk identitas nasional bangsa Indonesia, harus dipahami secara dinamis. Artinya, identitas nasional bangsa Indonesia bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam pembukuan normatif dan dogmatis, melainkan suatu yang terbuka, yang cenderung terus-menerus berkembang ke arah kemajuan. Implikasinya adalah identitas nasional merupakan suatu hal yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis, maka bangsa Indonesia harus memiliki visi yang jelas, semakin terbuka terhadap masuknya berbagai macam kebudayaan asing, harus tetap berpegang teguh pada 4 konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Menurut para ahli, secara umum terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional. Di antaranya, yang pertama, pola perilaku.
yaitu adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, lambang-lambang, yaitu sesuatu yang menggambarkan fungsi aksentuasi terhadap tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa yang dinyatakan dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, alat-alat perlengkapan, yaitu sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi yang berfungsi sebagai faktor produksi atau alat perubahan, baik dalam dimensi ekonomi, budaya, sekaligus berkaitan dengan sosial. Misalnya, rumah ibadah, alat transportasi, kemudian ciri khas kebangsaan yang lain. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang bersifat dinamis dan kontekstual, biasanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut.